gini yang pertanyaan kan kenapa gue sadar skill gue bisa jadi uang dan kenapa banyak yang nggak sadar dan mungkin nggak mau memulai gitu ya. Gimana? Lo aktivitas apa, Bal? Aktivitas saat ini, apa lagi? Aktivitas saat ini gue lagi jalanin agensi, social media agensi. Bareng Sata juga, jadi beberapa teman Etnovet gue bantu. Ini nggak direkam kan, bro? Hah? Nggak direkam kan? Oh, rekam. Direkam ya? Iya. Ya, jadi bantu beberapa teman Etnovet buat dari sisi tapi nggak lo publish kan ya? Publish. Oh, serius? Serius. Oh, serius? Gue ganti baju dulu kalau publish nih. Gue ngundang lu malam ini, itu tuh untuk program gue yang itu loh, ngobrol santai bareng AWK. Oh gitu? Aduh, lu nggak bilang, gue kira ngobrol biasa doang. Iya, ngobrol santai kan, ngobrol biasa. Sialan. Oke. Jadi semua yang gue undang rata-rata pada kaget. Jadi itu udah biasa gue. Bener-bener ya. Kalau gitu gue tadi pindah tempat gitu kan. Nggak apa-apa. Yang cahayanya agak bagus biar kamera bagus sih, bro. Iya. Gue baju tidur nih, nggak apa-apa lah ya. Apa-apa, Ngobrol santai jadi kaos. baju tidur aja. Gue pakai kaos. Siap. Oke. Yes, jadi lagi jalanin social media agency. Kenapa? Karena banyak ya sama-sama tahu ya banyak banget bisnis yang terdampak dan mereka mostly buat go online itu agak PR, bro. Gitu ya. Terus? Buat go online agak PR dan ternyata nggak cuma UKM doang. Gue nemuin di case di perjalanan nggak cuma UKM doang yang kena dampak yang susah go online. Ternyata ada gue nggak sebut namanya karena yang dipublish gitu ya. Ada beberapa kementerian gitu ya. Oh, kementerian. Bukan perusahaan lagi, kementerian, bro. Bukan kementerian. Pasti lu familiar ya nanti itu di balik layar ya. Iya. Ini masih jaga omongan berarti ya. Iya. Ya. Di balik layar ternyata gini contohnya perusahaan tersebut dia itu tadinya omsetnya itu 8 atau 10 M gitu gue lupa ya. 8 atau 10 M range itulah ya. Oke, sekarang jadi 10 juta. Wow. Yeah. Namanya terkenal banget gitu ya. Parah banget pasti ya. tahu lah. Gitu. Parah banget berarti itu. Parah banget. Ya, itu gue kaget pas meeting sama dia kan gue meeting ya gue nggak ekspektasi segitunya banget pas gue ngobrol. Wow, gue kaget bro segitunya banget gitu kan. Dia cerita dengan kondisinya, dengan tim-timnya diceritain semua. Tapi yang bikin gue paling shock, emang banyak hal yang shock, tapi yang paling shock itu omsetnya sih. Terjun bebas banget dari M ke juta gitu ya. Itu mah banget. Nah, yes, akhirnya ya karena kebutuhan itu ya, akhirnya gue mikir ternyata banyak banget di luar sana orang-orang yang belum siap go digital gitu ya. Pun kalau siap dananya, orangnya resource-nya nggak ada. Akhirnya dari situ gue ngajak beberapa partner, teman yang, ayo kita bareng-bareng ya. Sebenarnya gue udah ada agensi ya dari 2016 gitu. Tapi memang di 2019 sempat off. Akhirnya ini jalan karena memang ada kebutuhan dari sisi itu. Dan kita memang, banyak orang yang perlu kita bantu nih bro. Akhirnya gue jalanin gitu. Apa sih yang Big Bone itu? Big Bone ya? Ya, Big Bone. Transformate namanya sekarang, bareng Sabta soalnya. Oh. Jadi nama baru. Orang-orang lama semua sebenarnya, hanya karena dikawinkan jadi nama baru. Oh, keren dong. Keren dong, gue nggak diajak. Lunya ngilang kayaknya. Nggak ngilang, susah ya. Gila, susah banget ya. Yes. Gitu, kondisinya kurang lebih kayak gitu. Gue juga, waduh, tapi emang bener sih. Indonesia mau go digital tapi resource-nya belum siap sama sekali. Walaupun sudah kita kan udah sering bilang ya, kita go digital dari tahun 2000 berapa, juga dari 2000 sekian sampai sekarang juga tetap aja. Betul. Begitu. Nah, menariknya ada lagi nih, ada case di lapangan lagi nih, Dik. Jadi kan tadi gue masih bahas soal orangnya resource-nya belum banyak gitu ya. Yeah. Walaupun banyak immerse gitu. Ternyata immerse-nya belum mencukupi gitu ya, sekedar immerse. Karena immerse sama
sudut pandang bisnis memang beda gitu ya. Ya. Ini jadi agak bahas Coach Armada kemarin statusnya gitu kan. Nah, jadi gue ngobrol sama kementerian ini yang notabene banyak orang tua, Dik. Ya kan? Banyak orang tua. Lucunya, saat gue edukasi tentang digital ya, walaupun mereka udah sering terpapar materi digital gitu ya. Menariknya adalah statement yang keluar adalah, bisa gak ada satu orang yang on-site di tempat gue ngerjain ini semua? Satu orang ngerjain all the thing digital. Bayangkan gitu ya. Lu nggak bilang, lu nggak kayak mau ngebunuh tim gue aja gitu. Gitu. Dan ternyata memang dari sisi mindset, karena memang wajar ya beda era dan mungkin mindsetnya mereka dan sudut pandangnya berbeda gitu ya. Jadi gue memaklumi di sisi itu. Tapi berarti kan gue pikir ternyata nggak cuma kementerian yang ini dan banyak gitu ya. Dan PR-nya adalah mengedukasi awalnya mungkin gitu. Berarti edukasi tetap harus berjalan ya? Edukasi, karena mereka mindset-nya berbeda. Ada beberapa yang berbeda, memang gue nggak bilang semua gitu ya. Mungkin di satu company-nya ada yang mindset-nya bagus, tapi mungkin yang megang kontrol berbeda gitu ya. Kayak kemarin gue meeting gitu. Ada nggak satu orang yang bisa gue taruh tempat gue ngerjain all the things digital gitu. Dan dia udah hire sih, kemarin gue ngobrol sama 2 orangnya. Dan ya nggak jalan, karena ya kan lu udah tahu kondisinya gimana gitu ya kan. Nggak bisa dengan 1 bulan kerjaan langsung jalan semua, nggak bisa gitu ya. Bisa. Apalagi mesti budget dibayar murah gitu kan ya kan, kalau pengen 1 orang ngerjain semua profesional dong budgetnya gitu. Yoi dong, sedangkan mereka nggak mau. Iya. Belum mau keluar budget segitu. Belum mau, mungkin masih pengen coba-coba dulu, karena kan masih ada waktu tuh, mereka coba-coba dulu. Wow. Gitu. Sebenarnya menjadi kendala berarti kan ini ya, menjadi kendala itu kan berarti cuma mindset ya, benar gak sih? Mindset di awal. Mindset atau ketidaktahuan, yang mana? Beda orang beda problem, tapi umumnya 2 hal tersebut. Nggak tahu butuhnya apa, atau tahu butuhnya apa tapi mindsetnya salah. 2 hal tersebut gitu. Kebanyakan cari di Google sih ya, sama nonton YouTube sih. Bener serius. Tapi masalahnya kan Google dan YouTube itu kan kayak puzzle ya, pecahan yang dimana lu nggak bisa ngambil kesimpulan dari satu artikel aja atau satu video aja gitu kan. Belum mesti menyusun itu semua. Nah itu jadi masalahnya, mungkin itu ya salah satu permasalahannya. Ini soalnya gue pernah juga dapat orang kayak gitu, bro. Gue pernah dapat orang begitu. Iya, saya search di Google katanya digital marketing itu cuma butuh 1 orang. Gitu kan. Untuk ngejain yang namanya bikin web, bikin ini, bikin itu, semua disebutin nama dia. Kemudian saya juga nonton di YouTube, bisa kok ada YouTuber juga yang buat web, kemudian dia bilang bisa melakukan digital marketing. Kemudian gue bilang begini, kenapa nggak di-hire aja tuh YouTubernya? Kalau dia bisa betul. Lu hire aja gitu. Iya kan? Apa butuh konsultasi? Setuju. Gitu. Untung orang yang meeting sama gue nggak ngomong gitu, nggak bandingin. Kalau bandingin gue bakal jawab serupa kali ya. Hire dia aja, ngapain ngobrol sama gue gitu kan? Gitu. Dan ya itu sih problemnya. Lu lebih ke mana sih? Agensinya lebih ke sosial media ya? Nah ini gue ceritain lagi. Jadi kita berkembang karena by problem ya. Yang namanya bisnis standar. Bisnis kan menyelesaikan masalah ya. Bisnis menyelesaikan masalah gitu kan. Namanya sosial media memang ya, agensi kan yang ngerjain sosial media aja, ads, konten, terus naikin engagement-nya atau goals-nya beda-beda kan. Paling umum naikin engagement akun ya. Nah, itu dasarnya basicnya. Tapi karena permintaannya banyak, mulai naik lagi gitu kan. Kayak gini. Ini kan Zoom kayak gini kan. Sebenarnya kan kalau kita lihat Zoom cuma muka doang, background gitu kan, lampu. Ngerasa kadang somehow jenuh gak sih kayak kita meeting sama klien atau sama meeting company perusahaan ya, atasan dengan tim-tim bawahannya yang dimana semua work from home gitu kan, meeting kan kaku banget kalau Zoom. Nah, kemarin kita ngerjain, jadi kita bikin streaming online, Jadi dimana streamingnya ala TV. Akad online ada juga kita bikin. Akad nikahan online, Jadi yang akad sama resepsi. Kan 1 hari tuh langsung digabung ya, akad sama resepsi. Online, jadi yang diundang nggak boleh datang, yang datang cuma keluarga. Mereka tuh nonton via Zoom online, YouTube. Ya dua-duanya sih, kita kasih linknya 2, YouTube dan Zoom. Jadi mereka nonton acaranya memang online gitu, yang teman-temannya yang nggak bisa datang gitu ya.
Nah, dan bedanya apa? Kenapa nggak kita bikin kayak ala-ala TV? Jadi memang ada slide-nya, kameranya banyak, tinggal pindah-pindah angle, terus ada di bawahnya, di bawah kameranya itu ada kayak slideshow, tulisan apa gitu lah, ada bumper-bumpernya. Gitu. Dan menariknya, kan kalau namanya resepsi ada musiknya. Musiknya beda tempat. Kita bikin kayak gitu. Jadi memang beneran gue nggak tahu kalau sistem TV, tapi memang kita bikin beda tempat musiknya di ada kita punya studio, si akadnya di tempat berbeda gitu. Jadi saat lagi sesi hening, apalagi sesi salam-salaman antar keluarga, foto-foto, itu musik main gitu. Berarti gimana tuh? Berarti di tempat yang keluarga itu juga streaming untuk musik nyala? Nyala ada apa namanya, sound ya, sound. Soundnya nyala juga, jadi tahu dong ketika musik itu stop apa enggak gitu ya? Iya, tahu tuh, betul. Wih, keren. Bikin itu by demand gitu ya, karena ada kebutuhan itu. Karena Zoom bagus gitu, tapi masalahnya kalau kayak gini doang kayak somehow jadi jenuh gitu. Kalau corporate atau acara nikah gitu gimana sih, kayak jadi kaku. Jadi kita menuangkan ide itu. Itu terus kebutuhan akan video. Kebutuhan akan video juga naik ternyata gitu. Kebutuhan akan video, bikin konten video gitu ya. Terus dari agensi karena konten foto sama gambar dong kurang nih, akhirnya kita upgrade ke video gitu. Video terus dari video untuk promosi, video buat iklan gitu. Oh, yang kayak kalau lu tahu mungkin sekarang ada istilahnya, mungkin udah rame ya. Di Indonesia mungkin belum terlalu rame sih, tapi di luar udah rame, nama istilahnya flywheel gitu ya. Oh, flywheel ya gitu ya. Nah, ini banyak yang belum tahu tuh, jelasin bro. Banyak yang belum. Flywheel adalah yes. Googling aja ya teman-teman. Jadi kan kalau teman-teman yang nonton nanti nih video ini, wah, jadi berasa kalau teman-teman mungkin tahu funneling lah ya. Funneling kan itu corong lah ya. Corong udah pada tahu mungkin kalau yang udah biasa digital marketing. Funneling itu corong. Nah, kalau apa penonton gua pada pintar-pintar semua kok. Saking pintarnya itu sampai kadang-kadang pada nggak tahu semua. Wow. Betul. Smart people ya berarti. Nanti kalau funneling detailnya sambil googling aja ya. Gue lebih suka nampilin slide, tapi karena nggak di request jadi gue nggak nampilin nih karena belum disiapin. Ya. Jadi flywheel itu sederhananya adalah kelanjutannya dari funneling, karena funneling kan corong di bawahnya berhenti sampai di situ biasanya. Dimana istilahnya hit and run gitu ya, nggak di maintain gitu biasanya gitu. Nah, flywheel ini udah banyak digunain sama company gede. Sederhananya flywheel adalah si customer kita yang rela menjualkan produk kita sendiri gitu. Saya punya perusahaan, punya produk, si customer saya, dia yang akan menjadi marketing saya secara nggak langsung. Walaupun dia jadi customer, tapi dia akan menceritakan, berbagi, men-share semua hal tentang produk saya ke orang lain lagi. Jadi kita punya perpanjangan tangan secara nggak langsung dari customer. Sederhana gitu ya, Dik ya. Berarti agak panjang nih. Berarti gini dong, berarti itu kata lain, bukan kata lain, itu pengembangan dari, kalau buat gue ya, pengembangan dari sistem berbasis afiliasi. Tapi pengembangannya, jadi afiliasi, tapi ada pengembangannya lagi. Iya, secara nggak langsung gitu. Kan ya kalau affiliate dia memang terdaftar untuk dapat komisi gitu ya. Sementara kalau flywheel ini, dia ya memang sukarela kan. Berbagi. Jadi kayak makanya kalau funnel kan corong tuh ya. Kalau flywheel itu bundar gitu, dia bundar. Kayak bola, mengguling. Jadi udah berjalan, akan selalu menjadi bola salju gede-gede terus menerus. Kalau zaman dulu tuh bilangnya apa ya? Testimoni tapi ngomong ke orang, gue beli barang ini di sini lu bagus banget gitu. Ya, word of mouth lah ya secara nggak langsung gitu. Betul. Sederhananya gitu, testimonial gitu. Nah itu lagi memang belum banyak nih, jadi first mover Dik, ini bagus ya Dik. Ya bagus, belum banyak yang pakai. Mereka cuma tahu sampai ke funnel, sales funnel abis itu done. Betul. Makanya gue suka bilang begini, gue suka bilang ke company atau perusahaan yang gue training, kalau lu udah jualan, terus lu mau bawa konsumen lu kemana? Nah itu mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu gimana cara manfaatin konsumennya kemana. Ya jual aja, terus mau ngapain lagi gitu. Dipakai konsumennya. Ya itu mereka nggak tahu gimana cara pakainya gitu. Dan akhirnya baru gue jelasin. Oke. Kalau belum, gue mau masuk nih.
Oke, kalau udah ya memang gitu sih. Jadi kadang nggak cuma company yang gede yang kayak teman-teman UKM juga kadang ya sekali aja slot closing udah kelar gitu ya. Kan konsumennya, customer-nya nggak diapa-apain gitu. Sayang banget kan. Ya ini penerapan teknik baru lah gitu. Memang belum banyak yang pakai dan belum banyak yang tahu. Jadi first mover gitu ya. Terus, lu jalan agency sejak kapan? Gue lupa tadi. 2016. Menurut lu 16. peluang digital agency di Indonesia tuh gimana? Gede banget apa? Peluang ya. Apa gimana? Sampai akhirnya kenapa lu mikir untuk bangun agency gitu loh? Pasti lu riset dong. Pasti ada risetnya dong. Betul. Peluangnya sangat gede di mana gini nih, sederhananya gini. Kan kalau di bisnis gue bilangnya ada 2 jenis planet. Planet produksi sama planet distribusi ya. Jadi kita ngayal semua nih, main analogi, main hayalan ya. Yeah. Ada planet yang kanan itu produksi, yang kiri itu distribusi gitu kan. Kita nggak bisa sebagai pembisnis yang baru mulai gitu, nggak bisa langsung masuk ke 2 planet tersebut. Mesti pilih salah satu. Pilih produksi doang atau distribusi doang. Karena dua ini bahasanya berbeda. Menggunakan bahasa yang berbeda karena fokusnya juga berbeda. Produksi bahas soal bahan, misalkan mesin, alat, gimana caranya produksi lebih banyak dan lain-lain. Distribusi bahas soal branding, marketing, gimana caranya penetrasi market dan lain-lain gitu. Bahasanya berbeda. Nggak bisa satu orang bisa membahasakan kedua. Pasti fokusnya berbeda. Pasti fokusnya pecah gitu ya. Oke. Nah, sekarang balik lagi karena ternyata banyak banget di Indonesia yang masuk ke ranah kanan yang produksi. Nah, setelah produk jadi nggak optimal ya penjualannya gitu kan. Banyak banget nih gitu ya. Nah, gue masuk di sisi kirinya. Oke, gue punya resource nih, gue punya tim untuk membantu sisi distribusinya. Gitu. Nah, oke, yuk kita kolaborasi, kita pakai mau kolaborasi atau pakai jasa gitu ya, bisa. Nah, berarti kan potensinya gede banget karena lu tahu sendiri kan angka UKM di Indonesia gede. Itu dari data gede banget gitu kan, gede banget. Nah, nggak semua teredukasi soal online yang bagus gitu kan. Ada yang online tapi memang belum rapih banget mungkin gitu ya. Yang potensinya gede banget. Nggak cuma UKM, kan corporate juga bisa kita hire. Atau bahkan sekolah. Nah ini yang gue tambahan deh, sekolah nih gue cari. Sekolah itu dimana sekarang kan pada sekolah di rumah gitu ya, sekolah online. Ya gak kampus, sekolah, mereka kan butuh orang-orang yang mereka kan tetap butuh siswa ya. Butuh siswa, butuh mahasiswa. Kita juga bisa masuk buat jadi apa? Jadi jasa agensi buat nge-grab mahasiswa sama iklan buat dapat siswa baru lah, mahasiswa baru. Caranya banyak, gak cuma iklan ya. Pokoknya salah satunya iklan gitu. Kita nawarin penawaran gitu. Banyak gitu. Jadi potensinya gede banget kalau agensi. Gitu. Kalau tinggal gimana caranya kita memulai. Kalau misalnya potensi agensi itu gede banget, kenapa banyak orang yang nggak melihat peluang itu? Kenapa banyak orang yang nggak ngeliat peluang itu? Iya dong, kan potensi agensi gede nih ya. Potensi agensi gede banget ya di Indonesia. Dan gue akui juga, karena Idea X Digital sendiri juga sedikit kewalahan sih. Kewalahan juga, lumayan gitu ya, untuk jasa web, jasa ini, pokoknya banyak deh gitu. Tapi yang uniknya gue lihat begini bro. Mereka nggak melihat peluang online-nya. Mereka cuma taunya begini maksud gue. Mereka cuma tahu, oke, karena ini zaman era digital, gue ngomong dari sisi konsumen ya. Era digital ya udah gue buat web aja deh sebagai formalitas, tetapi nggak memanfaatkan web tersebut untuk misalnya pemasaran, jualan. Kalau kita kan pasti gunain dong. Nah, kenapa mereka tidak bisa melihat peluang itu gitu? Bahwa dengan lu online, lu tuh bisa lo dapetin pasar gede banget sebenarnya. Dari nasional hingga internasional bahkan. Ya. Oke. Nah, jadi kenapa mereka nggak bisa ngeliat peluang itu ya? Mungkin ngelihat sih, Dik. Mungkin mereka ngelihat, tapi kadang somehow mereka butuh cash cepat. Iya kan? Mereka butuh cepat, apakah ini bisa langsung menghasilkan profit buat saya saat saya mulai sebulan gitu kan? Kan kadang orang butuh yang cepat-cepat gitu. Berarti baliknya kan itu butuh dibangun gitu kan. Contoh SEO atau Google Ads lah. SEO lah, SEO.
Kalau mau yang mereka nggak punya modal main organik begitu kan. Kalau punya modal pakai ads gitu pengen cepet. Tapi kan sekarang ada pajak juga. Ya anggaplah mereka modalnya nggak gede gitu masih merintis. Kan butuh organik, butuh memulai dari nol banget. Butuh waktu dong kan. Nah kadang mereka mikir daripada fokus saya taruh di sana, mendingan yang udah ada aja offline lah, ini udah dapat duit, udah ada orang lewat mulu gitu kan konversi. Jadi seringkali mereka mengundurkan niat karena itu biasanya. Diundur-undur, akhirnya tibalah pandemi, pada kewalahan. Makin kewalahan gitu. Saat pandemi datang, akhirnya gedebak-gedebuk kan, gedebak-gedebuknya, gimana? Pivot tuh, banyak kompor-kompor pivot kan, pivot bisnis gitu kan. Jadi apapun diambil gitu ya. Akhirnya keluar duit lebih gede lagi. Iya Pak, iya lebih gede lagi mau nggak mau gitu kan, karena ya lebih mahal lagi jadinya gitu kan, karena memang butuh buru-buru dan nggak disiapin. Kalau kemarin disiapin, mungkin duitnya nggak segede banget saat ini yang dikeluarin gitu ya, saat pandemi dikeluarin. Nah gitu, jadi salah satu faktornya ini banyak faktor sebenarnya. Salah satunya adalah mereka pingin cash cepet biasanya. Seberapa impact sih ini, misalkan bikin YouTube kayak gitu ya, bikin YouTube, bikin IG, bikin Facebook buat saya, bikin web buat saya, toh nggak jadi duit gitu. Padahal kan itu nggak, mindsetnya bukan buat jadi duit saat itu ya, itu kan aset ya, aset digital. Iya. Gitu. Makanya ada aset digital ya sebutannya. Aset digital, di mana konversinya nggak saat itu langsung mungkin, karena kan butuh dibangun dulu ya. Nah, itu yang sering terlewat. Jadi salah satu alasan ini tuh. Bro, ya, gimana? Lu sebelum agensi, lu sebelumnya bisnis apa sih? Sebelum agensi bisnis jualan. Apa lu langsung bikin agensi terus lu langsung, karena lu ngelihat peluang langsung agensi terus langsung seperti sekarang gitu? Enggak kan ya? Oh, enggak. Jadi sebelum tahu ilmu agensi, kira-kira gue pernah kerja di kantor agensi gitu ya. Lu pernah kerja di agensi? Gue baru tahu. Pernah, gue pernah kerja di kantor agensi pas kuliah gitu ya. Pas kuliah kerja, terus disitulah ketemu IG, optimasi. Dulu kan masih zaman Twitter, Facebook, Instagram gitu ya. Dulu Instagram belum ada live, bahkan belum ada, masih konten-konten aja. Dari situ gue belajar, wah ada kayak gini, menarik juga, bisa jadi duit ya gitu ya. Dari situ secara quote-unquote, secara nggak langsung bisa dibilang buzzer lah ya gitu ya, megang banyak akun, naikin siapa gitu ya, adalah gitu naikin. Terus dari situ itu hanya selingan aja kan. Akhirnya gue buka konveksi bro, sama buka konveksi barang teman-teman dekat dulu. Tuh, ternyata gue ngerasa ada beberapa hal yang nggak cocok gitu ya, dan beberapa hal yang nggak cocok dan beberapa sudut pandang yang nggak cocok, akhirnya gue nggak ikut menjalankan lagi. Ya, pivot lah ke, gue punya skill ini nih, apa yang gue punya nih, resource-nya gue breakdown, gue punya skill ini, kenapa nggak gue konversi jadi duit ya skillnya. Akhirnya gue konversi, ajak beberapa teman, pertama sendiri sih, gue jalanin sendiri semua, nyari klien, dioper dari mulut ke mulut, kayak lu punya teman, ini gue ada teman yang bisa ngerjain, dioper ke gue, dari situ lama-lama hire bikin tim gitu. Berarti konveksi dulu. Berawal dari situ, Iya. Dari konveksi. Gila, konveksi ke agensi lumayan jauh juga ya. Beda banget. Tapi kan ilmu agensi udah didapat duluan gitu ya. Tapi gue menarik nih. Dulu gue live-nya dulu gini, Dik. Apa tuh? Gue menarik gini. Tadi gue cerita dikit. Lu bilang begini. Apa nih skill dari gua, apa yang bisa dijadiin uang? Ya. Betul ya? Berarti betul. Kalau misalnya lu bilang skill itu jadi uang, kenapa masih banyak orang yang nggak bisa menjadikan uang atas skillnya? Okay. Kita banyak loh. Kita banyak banget punya teman-teman yang punya skill, tetapi mereka nggak tahu gimana make money dari skillnya atau mengubah skill tersebut jadi uang. Termasuk mungkin yang nonton ini juga. Bener kan? Yang nonton ini juga mungkin banyak banget yang punya skill, bisa nggak langsung, bisa skill menggambar, skill apa, tapi dia nggak tahu gimana cara membuat itu menjadi uang. Dan kenapa lu sadar kalau skill lu bisa jadi uang? Oke. Kenapa gue sadar skill gue bisa jadi uang gitu ya? Sebenarnya gini ya, pertanyaan kan kenapa gue sadar skill gue bisa jadi uang, dan kenapa banyak yang nggak sadar dan mungkin nggak mau memulai gitu ya. Itu pasti gitu kali ya.
Nah, yang nggak mau mulai mungkin banyak faktor. Salah satunya mungkin nggak pede, Dik. Bisa gak ya gue? Pede gak ya? Nggak pede gitu kan. Maksudnya, bisa gak ya gue jalanin ini ya? Ini nggak pede, akhirnya nggak mulai-mulai. Banyakan yang mikirin gitu kan. Pikir, akhirnya udah ganti tahun gitu kan. Besok diet, besok gitu. Tapi nggak diet. Oke, awal tahun, resolusinya apa? Diet. Tapi akhirnya sampai akhir tahun nggak diet gitu kan. Berarti sama Karena aja hanya ya? dipikirin aja. Iya, hanya dipikirin aja, nggak ada eksekusi. Salah satunya nggak pede mungkin gitu kalau soal skill ya, gitu. Kuncinya kan eksekusi gitu. Apapun, ya udah mulai aja dulu, nggak usah banyak mikir lah. Ngerasa apa? Jago bola, jago apa? Jago badminton, jago gambar, jago desain gitu. Mulai aja dulu gitu. Terlepas nanti bisa apa enggak di perjalanan baru pikirin lah gitu ya. Yang penting mulai dulu, yang penting udah nyemplung dulu. Kayak berenang kan, berenang kalau ngelihat kolam gitu di pinggir kolam, ngeliatin bisa kayak aku bisa, nggak bakal bisa, nyemplung aja dulu. Mulai Terlepas aja nanti dulu di ya. dalam terlepas nanti di dalam tenggelam apa enggak kan, kalau di pinggir-pinggir masih bisa megang lah gitu kan, masih bisa selamat. Nah itu kalau nggak pedenya ya. Nah pertanyaan lu menarik tadi, kenapa gue bisa ngelihat potensi itu gitu. Jadi gini, gue punya rumus jadi gue punya rumus. Teman-teman yang nonton nih gambar gini lah, tahu ya kurva X ya, X, Y, bawah itu X, atas itu Y, oke? Ya ini menarik nih. Bayangin ya, gue suka main analogi tadi planet kan, produksi distribusi. Sekarang sekarang kurva nih. Bayangin ada X sama Y ya gitu ya. Yang bawah itu, tarik garis yang bawah ini adalah skill. Bawah ini adalah uang. Oke, yang atas ini adalah skill. Oke, bawah uang, atas skill. Nah, di tengah kurva ini bikin tanda plus gitu ya. Oke? Nah, sekarang di kurva ini ada tanda plus. Kan ada 4 kotak jadinya. Benar? Betul. Ya, ada 4 kotak. Sekarang kotak paling bawah kiri berarti kotak yang skillnya dikit, uangnya dikit. Benar? Ya, harusnya. Betul. Ya kan gini ya. Ini kelihatan jelas gak ya? Ini kurva ya. Ini uang, ini skill. Kan ada plus di paling kiri bawah itu berarti uangnya dikit, skillnya dikit. Kalau yang atas berarti skillnya dikit. Uangnya dikit, skillnya ada gitu ya. Kalau yang kanan sini berarti skillnya ada, uangnya nggak ada. Yang atas skillnya ada, uangnya ada gitu kan. Nah sekarang kita mulai bahas dari yang skillnya ada, skillnya dikit, uangnya juga dikit. Atau bisa dibilang newbie gitu ya. Newbie. Nah kalau lu, ya kan skillnya dikit, uangnya nggak ada, kita ilmunya nggak ada, uangnya nggak ada, apalagi kalau newbie lah gitu kan. First mover. Udah nggak ada uang, nggak ada ilmu gitu kan. Nah kalau gue berada di kondisi itu, ya jangan memilih bisnis jasa, jangan memilih bisnis service, jangan menjual skill, karena gue gak punya ilmu. Jangan membeli franchise maksain, jangan. Nah, apa yang harus kita lakukan saat kita nggak punya uang dan nggak punya skill? Masuklah ke industri bisnis sebagai ya, contoh misalkan reseller. Di mana di sana kita bisa belajar dan modalnya nggak gede. Dropshipper. Oke. Dropshipper. Terus misalkan asuransi gitu, atau untuk marketing, it's okay, kita belajar di sana dan modalnya nggak gede-gede banget. Ya. Oke, di ranah kiri itu. Sekarang kita naik, di mana uangnya nggak ada, tapi skillnya ada. Ya. Nah, kalau uangnya nggak ada, tapi skillnya nggak ada, jual jasa, service. Oke. Nah, karena gue ngerasa, gue butuh duit banyak nih. Terus, apa yang gue bisa? Oh, gue bisa ini. Bisa ngerti algoritma, ngerti sosial media, bisa desain, dan lain-lain. Ya udah, gue jual jasa. Gue jual service, gitu. Oke, nah saat kita udah punya skill, duit udah ada, kan masuk ke ranah kanan nih ya. Kanan bawah. Skill ada tapi duit nggak ada. Ya belilah franchise. Kanan bawah tuh uang ada, skill nggak ada gitu ya. Yeah. Kalau kita punya duit, belilah franchise lah, di mana kita nggak perlu mulai banget dari starting dari nol, tinggal beli sistem, karena franchise ya beli sistem. Lisensi. Udah ada, tinggal running well. Betul, tinggal running well aja gitu ya. Tinggal kita sambil belajar, mempelajari hal tersebut di jalan gitu ya. Nah, terakhir ini nih. Clear ya? Yang terakhir ini nih. Yang atas, saat kita punya ilmu dan kita punya uang, maka yang datang adalah opportunity yang datang ke kita. Banyak opportunity yang datang ke kita. Jadi PR-nya adalah ngapain kalau di situ, Mas? PR-nya adalah nyari best deal. Karena nggak bisa semua hal kita terima gitu. Iya. Nah, kalau udah punya skill, punya duit, pasti opportunity datang. PR-nya tinggal nyari apa? Nyari best deal terbaik yang cocok buat lu itu apa gitu.
Berarti orang-orang Nah, tersebut berada di posisi kurva yang mana nih? Dia punya iya, skill, tapi dia petakan nggak bisa diri. make money. Betul. Yang Betul. mana? Petakan diri kalian. Petakan diri kalian berada di mana. Kalau dia punya skill, dia nggak bisa make money, jual jasa kalian lah. Apa misalkan jago, apa jasanya apa misalkan jago, gue bisa jualan. Ya udah cari aja yang bisa diajak kerja sama, produknya bagus, lu jualin produknya gitu. Tapi menarik loh. Yang gue temuin adalah begini. Banyak orang tuh sebenarnya dia punya skill. Kenapa dia nggak bisa jadiin duit? Alasannya yang pertama, excuse yang nomor satu adalah kan belum banyak portfolionya. Oke, portofolio belum banyak. Oke, terus. Bener gak? Terus yang kedua, dapetin kliennya gimana ya? Itu sering banget tuh. Yang ketiga adalah mau kasih harga berapa ya? Nggak pede dengan uang, nggak pede dengan apa yang harus ditawarin. Oke. Nah, kalau bro pertama kali waktu bangun agensi, gimana tuh solve itunya? Oke. Ya Kalau dong, lu nggak punya portofolio, pertama kali bangun agensi kan nggak ada portfolio, nggak ada klien. portofolio kan ada kan, gue sempat kerja, gue berhasil menyelesaikan project-project itu bisa jadi portofolio gue diuntungkan dengan hal tersebut. Loh, tapi kan itu punya company lo sebelumnya, bukan punya lo. Betul punya company yang sebelumnya yang mengerjakan mungkin gue mempublish apa yang gue kerjakan gitu, Bro. Oh, Gue udah bisa mengerjakan ini loh nih hasil take benefit berarti, take benefit dari company lama. Betul, kan gue mengerjakan bagian misalnya gini lah. Gue bisa bikin website gitu ya, tapi gue kerja sama lo misalkan Dik ya. Kan website itu yang nge-build gue dari nol ya, walaupun idenya dari lo. Jadi portof gue gak secara nggak langsung. Kan gue pernah bikin ini loh, kerja di Andika, pernah bikin ini. Gitu ya. Nah, kalau beneran nol banget gak punya portof dan lo pede, hal pertama yang perlu dilakukan adalah jangan nego harga. Biar dia yang menentukan harga buat kita. Buat apa? Karena lu butuh portofolio. Dan lu belum bisa memastikan kerja lu bagus apa enggak. Berarti nggak bisa berharap gede duitnya. Jangan berharap gede dulu. Bikin portofolio sebanyak-banyaknya. Puaskan Terima dulu. sebanyak-banyaknya. Berarti terima dulu. Berapapun masuk gitu ya. Terima dulu. Nih, Dik, gue nih ya. Gue di awal-awal tuh ya. Bahkan karena gue itu udah punya portofolio gitu ya. Gue udah punya portofolio karena gue memang butuh proof, membuktikan teknik gue, membuktikan cara gue ngerjain waktu itu akun event di Banten lah. Jadi ada event di Banten, dia butuh diramaikan eventnya. Jadi event itu dihadiri oleh 7 negara. Nanti googling aja ya, event di Banten dihadiri oleh 7 negara. Itu tahun 2000, gue lupa ya 2016 atau 2017 gitu ya. Antara itulah. Atau 2018 bahkan. Antara tahun itu lah ya, 2015 ke atas. Event di Banten dihadiri 7 negara. Dan dia nggak punya budget buat promo offline atau baliho dan lain-lain. Dia cuma pengen, oke, Mas bisa ngerjain online nggak? Gue dibayar murah banget gitu. Tapi gue ngerjain dengan senang hati. Karena gue memang suka dunianya gitu. Karena gue lagi mau pelajarin, gue suka dunianya. Karena gue butuh proven cara gue. Dan karena, ya itu kuncinya ya. Kerjakan apa yang kamu senangi. Kalau lu nggak senang ya gak usah kerjain gitu. Tapi kalau lu senang, lu senang dunianya, kerjain gitu. Karena lu butuh portof juga, ya kerjain. Nah, di situ gue dibayar murah banget serius. Tapi memang gue menservis dia dengan full. Gitu. Dan dari itu gue dapat project-project lain. Dan by the way, achieve gitu. Eventnya cukup ramai, dan media promosi cuma Instagram waktu itu. Murah tapi all out. Murah tapi all out gitu. Dari situ banyak project-project. Dari orang tersebut deh, dia menceritakan ke yang lain. Gitu. Berarti ini pesan untuk generasi milenial zaman sekarang nih. Ya kalau lu dibayar murah, bukan berarti lu hasilnya juga mesti murahan. Lu mesti all out hasilnya. Justru dari murah tersebut kita nggak tahu nih ada rezeki lain yang datang yang lebih mahal. Betul. Karena gini sih. Oke, anggaplah lu dibayar sekarang cuma 500.000 atau bahkan 150.000 satu project. Oke. Nah, nilai 150.000 lu ini atau 500.000 lu ini itu bukan nilai lu bayaran selamanya. Ingat, itu nilai lu hari ini aja. Tapi saat lu dibayar 150.000 dan lu mengerjakan kerjaannya setara uang 5 juta gitu ya kan, value lu 5 juta, lu bakal dapat itu, tapi nanti gitu. Oke.
berarti lu adalah orang yang layak dibayar 5 juta. Kenapa kerja lu 5 juta tapi lu dibayar 150.000? Someday lu uangnya bakal datang gini. Ciri-ciri uang, Dik. Uang itu suka dengan orang yang punya value. Iya. Tepat. Nah, saat lu dibayar 150.000 dan lu value yang lu berikan 5 juta, tenang aja, Bro. Bakal datang, tenang aja. Ini agak aneh tapi memang bakal datang, serius. Value 5 juta lu bayar 150.000 pasti bakal datang. Soal waktu aja. Makanya nggak masalah. Income lu hari ini adalah hasil apa yang lu kerjakan sepanjang 5 tahun lalu. Nah, sekarang 5 tahun ke depan, lu pengen income berapa? Pengen kehidupannya seperti apa? Planningkan dari sekarang. Give best service. Give best your value. Kalau dengan sistem begitu, berarti nggak telat dong. Nggak ada yang telat ya, sebenarnya. Nggak ada. Nggak ada yang telat. Kayak misalnya teman-teman juga mulai dari sekarang, tentuin 5 tahun kemudian mau apa ya, kasih value lu dari sekarang. Pengerjaannya. Yes, betul. All out dari sekarang. Betul. Tapi emang benar sih. Gue jadi ingat. Lu percaya gak, Bro? Gue dulu diundang jadi pembicara. Ya. Itu gue cuma dibayar 50.000 untuk 3 jam. 50.000, oke. Pernah gue begitu. Karena ini untuk kalangan kampus soalnya waktu itu. Jadi mereka cuma bilang, Pak, ini cuma sebagai tanda terima kasih aja ya. Dia bilang gitu kan ya. Tanda terima kasih sama nasi kotak. Tapi yang gue kasih all out. Gue kasih all out. Nasi kotak doang pernah nih kayaknya gue. Kalau nggak salah. Ya kan? Gue kasih all out tapi dan ternyata ada company yang melihat dan itu cepet kok. Ketika kita kasih all out, company melihat dan gue dibayar lebih daripada itu. 50.000 jadi 5 juta. Betul. 5 juta sekarang malah jadi ya sekian digit. Yes, betul. Pokoknya income hari ini ya hasil apa yang lu kerjakan sepanjang 5 tahun yang lalu. Jadi ke depannya ya, give your best value, bro. Setuju. Sama lah kurang lebih lah. Pasti ya kita berada di dunia yang nggak jauh beda, Dik. Iya. Pasti cerita-cerita kayak gitu sama lah ya. Justru nih ya, gue menarik banget. Gue waktu gue buat program ngobrol santai bareng AWK ini, gue tuh banyak banget dapet inbox, bro. Katanya membuka wawasan lah, menambah ilmu, memotivasi, dan lain-lain. Banyak banget yang kayak gitu-gitu. Dan ini dipublish kemana sih? Di YouTube dan IGTV. Oh, YouTube dan IG. Gila, di IG lagi. Oke. Memang temanya dadakan ya berarti ya? Oh iya, gue sengaja nggak pakai tema. Biasanya yang gue undang itu nggak ada temanya, total udah ngalir aja gitu. Maksudnya, tapi mereka tahu bakal dipublish? Enggak? Setelah akhir baru tahu. Tadi kalau nggak nanya, ya gue nggak akan ngomong. Tunggu, gue nggak sambil tiduran nanti itu. Sampai terakhir baru gue bilang, bro, ini gue publish ya. Memang sih, tapi memang biar ini ya, biar jujur banget ya, biar apa adanya ya. Iya, biar apa adanya. Toto dadakan gitu kan ya. Menarik. Balik lagi ke topik tadi. Memang value itu menentukan, value lu hari ini menentukan bayaran lu nanti beberapa tahun ke depan gitu ya. Contoh, gue lagi megang YouTuber nih. Gue lagi megang YouTuber, gue lagi ngolah akunnya gitu ya. Sosial media is all that is sosial medianya. Kita create itu, subscribernya sekarang 80.000 sekian gitu, gue lupa. Tapi dengan subscriber segitu, dengan followers Instagramnya cuma sekarang baru 7.000 followers Instagramnya. Tapi kalau subscriber YouTuber udah 80 ribuan sekian, dengan kondisi kayak gitu aja, dia udah dapat banyak endorse, bro. Ah, serius loh? Serius. Dan harga endorse-nya nggak murah. Endorse di mana? Endorse di YouTube apa endorse di IG? Gini. Endorse datang kan ke kontak person ya, dan sebenarnya kita nggak bisa nge-trace itu datang sumbernya dari mana, dia tahu dari mana gitu ya. Nah, tapi menariknya adalah di IG atau di tayangan di YouTube pricing-nya lumayan, bro. Berapa tuh? Berapaan? Price endorsement? Oke, gue bahas YouTube aja lah ya, yang udah gede gitu. Apa yang channelnya gede? Itu video. Jadi kan kalau YouTube nih kan ini bakal tayangin YouTube ya. YouTube kan ada kayak di tengah-tengah atau di akhir bakal ada kayak biasanya promo-promo kalau gitu kan YouTuber apa gitu di awal-awal biasanya kayak main aplikasi trading dulu gitu kan, itu promo gitu kan. Iya. Berapa menit gitu. Sama di kemarin di endorse sama aplikasi juga gitu. Ada beberapa sih, banyak. Salah satu aplikasi
video 1 menit, gue lupa 1 menit atau 30 menit, 30 detik, 20 juta bro. Selama 3 video, dimasukkan dalam 3 video. 3 Tahu gak video kayak gimana? Gimana? Cuma gue 30 menit, semenit lah ya, semenit sekian gitu. Kayak cuma, halo guys, ini saya menggunakan aplikasi ini untuk bla 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 bla. Ayo silakan. Itu yang ngajak buat orang kayak, gue rekomendasi banget aplikasi ini, lu wajib download, wajib pakai juga. Kenapa? Karena lu pingin ini gitu. Di-upload, diselipin di 3 video YouTube-nya dia. 20 juta bro. Buset. Gitu. Gue langsung mikir yang otak gue. Oh iya, gue baru ingat. Nih, gue baru ingat. Aplikasinya lu rekomendasiin ke gue di DM bro. Oke. Gak usah disebut. No way! Serius? Serius. Itu ya. Aplikasinya itu salah satunya. Aplikasinya itu gitu ya. Oke. Gue kaget mas. Oh ini kan gue pakai juga gitu kan aplikasinya. Berarti Kan gue tau gara-gara lo kan. enggak, itu berapa kali tayang? Berarti 3 kali tayang. Tiga kali tayang. Lumayan dong, 20 berapa? 25 ya? 20 juta. 20 juta untuk 3 kali tayang. Kalau dia nggak bayar 20 jutanya lagi, berarti setelah video keempat udah nggak pakai lagi. Nggak pakai. Gitu. Tapi kan itu selamanya di situ kan? Yes, betul. Lumayan, enak tuh. Nggak usah ngapa-ngapain, cuma buat Lumayan, ngajak-ngajak enak. doang. Yuk join yuk, gue juga pakai lo ini, ngebacot doang, habis itu udah dapat 20 juta. Betul. Gitu lah. Jadi opportunity-nya gede teman-teman. Mulai dari agensi atau sebagai kita menjadi content creator juga gitu ya. Opportunity gede gitu. Tinggal mau gak? Benar. Oke. Gitu kurang lebih. Keren. Oke bro, thank you banget udah join. Siap. Di ngobrol bareng gue, ngobrol santai. Buat teman-teman tetap stay dan tunggu episode berikutnya. Siapa bintang tamunya? Nah, masih rahasia lah. Gue mah nggak pernah kasih tahu. Iya. Tahu Benar. Tahu udah publish aja. Betul. Ngajaknya juga nggak dibilang-bilang gitu kan. Bro, jam 9 ya? Oke. Gue kira tuh mau ngapain gitu kan. Meeting kah atau apa gitu. Tahu-taunya. Oke, kita ketemu di video berikutnya teman-teman. Bye-bye. Siap. See you semua.